Umar bin Khattab punya kedudukan istimewa di antara sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal luas karena imannya yang kokoh, kepribadiannya yang kuat, dan kebijaksanaannya yang mendalam soal kepemimpinan dan keadilan. Sebelum masuk Islam, Umar adalah tokoh yang disegani di Makkah, terkenal karena ketegasannya. Tapi setelah beliau masuk Islam, kekuatannya jadi luar biasa buat umat Muslim yang baru tumbuh. Beliau cepat jadi salah satu penasihat Nabi yang paling dekat dan paling dipercaya. Pengabdiannya untuk Islam kelihatan banget dari setiap tindakan dan keputusannya. Jadi contoh buat yang lain dalam komitmen dan kesalehan. Kejadian khusus yang menunjukkan kedermawanan Umar yang luar biasa terjadi pas persiapan Perang Tabuk. Ekspedisi ini adalah tugas yang berat buat umat Muslim. Butuh banyak banget sumber daya. Nabi Muhammad mengajak para sahabatnya buat nyumbang apa aja yang mereka bisa untuk mendanai pasukan. Menanggapi panggilan ini dengan tulus ikhlas, Umar bin Khattab memutuskan buat nyumbangin sebagian besar hartanya. Beliau mikirin baik-baik apa yang bisa beliau kasih, menyeimbangkan kewajibannya buat dukung perjuangan dengan kebutuhan keluarganya sendiri, sampai akhirnya bikin keputusan yang bakal diingat selama berabad-abad. Umar bin Khattab menyerahkan sumbangannya ke Nabi Muhammad, bilang kalau beliau bawa setengah dari semua hartanya. Ini pengorbanan yang besar banget. Nunjukin komitmennya yang dalam buat Islam dan keinginannya buat dukung misi Nabi. Waktu Nabi tanya apa yang beliau tinggalin buat keluarganya, Umar jawab kalau beliau ninggalin Allah dan Rasulnya buat mereka. Nunjukin kepercayaannya yang mendalam sama takdir Allah. Tindakan ini bukan cuma transaksi uang. Ini bukti iman yang kuat, lebih mentingin kebutuhan umat dan panggilan Allah di atas kenyamanan dan keamanan pribadi. Tindakan nyumbangin setengah hartanya ini bukan buat pamer atau cari pujian. Sebaliknya, ini datang dari keinginan tulus buat dapetin ridha Allah dan dukung pasukan Muslim di saat yang sangat butuh. Tindakan Umar ini menginspirasi banyak orang lain di masyarakat, menciptakan suasana saling memberi dengan murah hati. Beliau berharap bisa ngalahin Abu Bakar As-Siddiq dalam amal ini, nunjukin semangat bersaing yang positif dalam berbuat baik. Sumbangan Umar jadi cerita legendaris, gambarin dalamnya tingkat pengorbanan umat Muslim, awal yang rela mereka lakuin buat iman dan komunitas mereka. Perang Tabuk yang juga dikenal dalam sejarah Islam sebagai Ghazwah al-Usrah atau ekspedisi kesulitan, punya arti yang sangat besar. Kampanye militer ini terjadi di bulan Rajab, tahun ke-9 setelah Hijrah, kira-kira bulan Oktober tahun 630 Masehi. Tujuannya adalah Tabuk, sebuah tempat di bagian barat laut Semenanjung Arab dekat Teluk Aqaba. Daerah ini penting banget secara strategi. Letaknya di jalur perdagangan dan dekat perbatasan Kekaisaran Bizantium atau Romawi. Perjalanannya sendiri berat banget. Jaraknya sekitar 683 km di utara Madinah. Penyebab utama Perang Tabuk adalah informasi yang diterima di Madinah tentang pengerahan pasukan Romawi besar-besaran. Laporan menyebutkan kalau Kaisar Bizantium Heraklius lagi ngumpulin pasukan yang hebat, sekitar 40.000 tentara berkuda dan jalan kaki. Pasukan ini kabarnya didukung sama beberapa suku Arab sekutu, termasuk Lakham, Amilah, Ghassan, dan Jazm yang berkemah di sepanjang perbatasan Suriah. Penyebaran pengaruh Islam, apalagi setelah penaklukan Makkah secara damai, Fathu Makkah, dianggap Kekaisaran Romawi sebagai ancaman yang makin besar buat kekuasaan dan kepentingan mereka di Semenanjung Arab. Makanya mereka siap-siap perang. Menanggapi ancaman ini, Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan penting buat menghadapi Romawi secara langsung. Beliau menyerukan persiapan segera pasukan Muslim. Panggilan perang ini disambut dengan baik, dan pasukan besar, diperkirakan sekitar 30.000 orang berhasil dikumpulkan. Ekspedisi ini terkenal sebagai kampanye militer terakhir yang dipimpin langsung sama Nabi sebelum beliau wafat. Ini nambah pentingnya nilai sejarahnya. Istilah ekspedisi kesulitan, Usrah, pas banget dikasih karena kondisi parah yang dihadapi waktu itu lagi musim kering. Panasnya luar biasa dan perbekalan langka. Jadi perjalanan dan bertahan hidup susah banget buat pasukan Muslim. Pentingnya Perang Tabuk lebih dari sekadar tujuan militernya. Perang ini jadi ujian penting buat iman dan kesetiaan umat Muslim. Perjalanan yang panjang dan sulit, ditambah kemungkinan menghadapi Kekaisaran Romawi yang perkasa, nunjukin komitmen sejati orang-orang beriman. Ini juga langkah strategi buat nunjukin keberadaan dan kekuatan negara Islam di wilayah utara Arab,
jadi bisa ngamanin perbatasan dan mempengaruhi kesetiaan berbagai suku Arab. Kepemimpinan Nabi di masa sulit ini makin mengukuhkan perannya dan nunjukin ketangguhan ummah muslim. Meskipun sumbangan setengah harta Umar bin Khattab itu tindakan yang luar biasa, beliau nggak sendirian dalam kedermawanannya pas persiapan perang Tabuk. Panggilan buat nyumbang dari Nabi Muhammad SAW benar-benar nyentuh hati banyak sahabat yang dengan semangat maju buat dukung perjuangan. Di antara penyumbang paling terkenal adalah Abu Bakar As-Siddiq, teman dekat Umar dan tokoh penting di komunitas muslim. Dalam wujud pengabdian yang nggak ada tandingannya, Abu Bakar nyerahin seluruh hartanya ke Nabi, jumlahnya besar banget, 40.000 dirham. Nggak ninggalin apa-apa buat keluarganya kecuali kepercayaannya sama Allah. Sahabat penting lainnya yang ngasih sumbangan luar biasa adalah Utsman bin Affan. Dikenal karena kekayaannya yang melimpah dan kedermawanannya, Utsman ngambil tanggung jawab buat ngelengkapan sebagian besar pasukan. Sumbangannya benar-benar luar biasa. Beliau nyediain perbekalan dan peralatan buat sepertiga dari seluruh pasukan muslim. Secara khusus, Utsman nyumbang 900 unta, 100 kuda, dan tambahan 1.000 dirham uang tunai. Dukungan logistik yang besar ini penting banget biar pasukan sebesar itu bisa ngelakuin perjalanan panjang dan berat ke Tabuk, nunjukin komitmennya yang nggak goyah buat perjuangan Islam. Semangat memberi menyebar luas. Sahabat-sahabat lain juga maju dengan sumbangan besar sesuai kemampuan mereka. Abdurrahman bin Auf, sahabat kaya lainnya yang terkenal jago bisnis dan dermawan, nyumbang 200 uqiyah perak, jumlah yang besar. Bahkan yang kemampuannya lebih sederhana ikut dengan semangat. Contohnya, Hashim bin Adi nyumbang 1 wasak, ukuran yang setara kira-kira 180 kg kurma yang jadi sumber makanan penting buat perjalanan. Tindakan-tindakan ini, besar maupun kecil, secara bersama-sama nunjukin persatuan dan dedikasi komunitas muslim dalam menghadapi ancaman dari luar dan dukung pemimpin mereka. Penggalangan dana bersama ini jadi bukti iman yang dalam dan solidaritas di antara para sahabat. Mereka ngerti betapa pentingnya perang Tabuk dan perlunya ngelengkapi pasukan buat ngelindungin negara Islam yang baru lahir. Nabi Muhammad SAW memuji tindakan kedermawanan ini, menekankan pahala besar buat mereka yang nyumbang di jalan Allah. Para sahabat ngelihat ini sebagai kesempatan buat dapetin ridha ilahi dan investasi buat akhiratnya. Nunjukin pemahaman mendalam tentang kewajiban agama mereka dan kemauan buat ngorbanin harta dunia mereka buat tujuan yang lebih besar. Perang Tabuk, meskipun persiapannya matang dan sumbangan dananya besar, nggak berakhir dengan pertempuran militer besar. Pasukan muslim setelah ngelewatin perjalanan berat, sampai di Tabuk dan tinggal di sana sekitar 20 hari. Selama waktu itu, mereka dengar kabar kalau pasukan Romawi dan sekutunya, pas dengar pasukan muslim yang besar dan gigih maju ke arah mereka, mutusin buat mundur lebih jauh ke utara, ke Suriah, mungkin ke Damaskus. Jadi, nggak ada pertempuran langsung antara dua pasukan utama. Seluruh ekspedisi berlangsung sekitar 50 hari, termasuk 30 hari perjalanan pergi dan pulang dari Tabuk. Meskipun nggak ada bentrokan fisik dengan pasukan utama Romawi, dampak perang Tabuk yang didukung sumbangan dermawan para sahabat sangat dalam dan luas jangkauannya. Kemampuan umat muslim buat ngerahin pasukan sebesar itu dan cukup lengkap peralatannya menempuh jarak jauh, meskipun banyak kesulitan, ngirim pesan yang jelas tentang kekuatan dan tekad mereka yang makin besar. Pameran kemampuan militer ini ningkatin banget kedudukan politik negara Islam di semenanjung Arab. Banyak suku Arab di wilayah utara yang sebelumnya bersekutu atau di bawah pengaruh Kekaisaran Bizantium terkesan sama unjuk kekuatan dan persatuan umat muslim. Ini bikin mereka mikir ulang kesetiaan mereka dan, dalam banyak kasus, bikin perjanjian sekutu sama Madinah. Sumbangan dana termasuk setengah harta Umar bin Khattab, seluruh kekayaan Abu Bakar dan perbekalan Utsman yang banyak banget benar-benar penting buat keberhasilan strategi ekspedisi ini. Tanpa sumber daya ini, nggak mungkin bisa ngumpulin, ngelengkapin, dan nyukupin kebutuhan pasukan 30.000 orang dalam kampanye yang panjang dan sulit ini. Apalagi pas musim kering dan serba kekurangan. Sumbangan-sumbangan ini secara langsung jadi kemampuan pasukan buat nunjukin kekuatan dan ngelaksanain ekspedisi dengan efektif. Kemauan para sahabat buat ngorbanin harta mereka, negasin komitmen mereka,
yang akhirnya nguatin semangat dan tekad seluruh pasukan Muslim. Jadi ikut andil dalam keberhasilan misi secara keseluruhan. Warisan dari tindakan kedermawanan ini dan Perang Tabuk itu sendiri tertanam kuat dalam tradisi dan sejarah Islam. Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 117 sampai 118 mengenang ekspedisi ini, mengakui kesulitan yang dihadapi Nabi dan orang-orang beriman, dan memuji mereka yang teteguh dan nyumbang buat perjuangan. Kisah-kisah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan dan sahabat lainnya jadi contoh abadi tentang iman, pengorbanan, dan lebih mentingin kebaikan bersama daripada keuntungan pribadi. Tindakan mereka terus menginspirasi umat Muslim dari generasi ke generasi, buat jadi dermawan di jalan Allah dan dukung perjuang yang benar dengan harta dan usaha mereka.